Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Nah, hari ini kita mau membahas saya di ternak ayam kampung ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya memulai ternak ayam kampung ini. Dulu saya kerja di perusahaan dan akhirnya sudah lama saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi ataupun resign, tetapi memang saya ditahan-tahan sama orang tua karena kemarin itu masih ibaratnya kayak janganlah dulu keluar gitu kan. Tapi seiringnya waktu, karena saya mau keluar ini teman-teman, di sini perusahaan yang saya kerja ini sudah saya lihat tidak ada lagi perkembangan karena perusahaannya baru kawan-kawan. Dan ternyata benar, seiringnya waktu pekerjaan itu ataupun perusahaan itu dibilang tutup tidak, tapi sudah tidak berproduksi lagi karena alasannya izin. Nah, jadi di sini untung saja saya sudah mulai di ternak ayam kampung ini, dan di sini saya sudah tidak bekerja lagi, dan karena semua pun memang karyawannya di-off-kan, tidak kerjakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, tapi saya lihat perkembangan sudah tidak ada lagi, dan di sini makanya saya untuk memajukan lagi ternak ayam kampung ini kawan-kawan. Nah, jadi teman-teman, untuk bisnis ayam kampung ini memang butuh waktu kalau kita tidak punya modal. Nah, tapi kalau kita punya modal bisa langsung kita besar ya kawan-kawan, bisa langsung kita buat kandang besar ataupun apa. Jadi intinya teman-teman, di sini saya hanya mengasih motivasi saja untuk kawan-kawan, khususnya untuk anak muda yang seumuran saya. Jangan terlalu, kalau memang kita mau kerja cari modal lalu buat ataupun cari bisnis yang apalah gitu, atau usaha gitu kan yang kecil-kecilan. Nah, jadi kita sambil kerja, karena kita jaga-jaga teman-teman. Macam saya ini ya, kalaulah kita tidak ada, kita kerja nih sama orang, tiba-tiba perusahaan itu ataupun kita dipecat dari perusahaan itu, kita tidak punya apa-apa, tabungan nggak ada. Saya pun memang tabungan pun memang habis-habisan juga kan. Tabungan nggak ada, usaha nggak ada, kerjaan susah, gimana? Kita harus melihat planning ke depannya ya teman-teman. Makanya di sini ternak ayam kampung ini saya bangun karena itu tadi teman-teman, saya mau membuat ini lebih berkembang lagi. Ini mau saya jadikan untuk pemasukan pokok saya. Ternak ayam kampung ini mau saya besarkan. Saya juga ada lagi nyoba itu ayam petelur, ayam merah petelur, itu telur yang gede-gede itu. Jadi teman-teman, maksud saya di sini jangan kita membangun mimpi orang lain, khususnya untuk anak muda. Kalau memang kita mau bekerja, kerja. Berapa tahun kita targetkan kita kerja situ, dapat modal, kita buka usaha. Jangan kita hanya membesarkan mimpi orang lain, tapi mimpi kita tidak kita besarkan. Jangan. Tapi kita bekerja sama orang, mungkin beberapa tahun saja kita kerja, baru kita kejar mimpi kita. Kita besarkan mimpi kita. Jangan 1 tambah 1 itu 2, bagaimana 1 tambah 1 itu 11, kata Yusuf Hamka. Saya termotivasi dengan beliau ini Masya Allah, yang kalian tahu kan Yusuf Hamka itu yang banyak punya saham di jalan tol. Nah, saya termotivasi dengan beliau, jangan jadi karyawan seumur hidup kalau memang kalian mau kaya, kata beliau kan. Tapi jadilah pengusaha kalau kalian memang mau kaya.
Karena 9 dari pintu rezeki itu ada di dagang. Karena Rasulullah pun, Rasulullah juga beliau itu berdagang. Rasulullah juga berdagang. Dia meneruskan juga dagang, usaha ataupun dagangan istrinya Siti Khadijah. Beliau itu usaha. Makanya berdagang ini ataupun usaha lain, berbisnis ini memang naik turun pendapatan itu ada, tapi kita tidak diatur orang. Menangnya kita itu kita tidak diatur orang. Jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya, itulah mulailah untuk berpikir ke masa depan. Khususnya untuk anak muda nih, anak muda, mulailah untuk memikirkan masa depan itu. Kita mau mulai dari mana gitu. Karena kalau kita punya ilmu, otomatis hidup kita ini enak. Kita punya ilmu, seperti entah bengkel apa gitu, bisa kita buka usaha bengkel. Kita punya ilmu di peternakan, bisa kita beternak. Semua itu proses. Memang ada naik turunnya, dan kebanyakan orang berpikir kemana mau dibuang. Sekarang gini teman-teman, kita coba dulu. Jangan, memang kita belum tahu karena kita belum punya nama. Jadi kalau kita udah punya nama, nanti gampang sendiri tuh. Makanya saya bilang di konten sebelumnya, mainkan di media sosial, teman-teman. Mainkan di media sosial. Jadi kita sharingnya waktu di media sosial itu selalu kita upload, selalu kita tunjukkan produk kita. Kita mau jual apa gitu kan, kita mau jual ayam, kita tunjukkan ayam kita. Bagaimana cara marketing kita lah. Jangan pertama kali buat, jangan langsung ngambil untung banyak, tapi kita untuk menunjukkan produk kita untuk pemasaran supaya orang tertarik. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah, pikirkanlah untuk kedepannya usaha atau bisnis apa yang kita mau buat. Kerja boleh, tapi berapa tahun saja, resign, jangan sampai seumur hidup. Kalau mau seumur hidup, memang gaji kita besar. Jangan gaji-gaji di bawah 10 juta kita mau seumur hidup, nggak akan maju teman-teman. Memang di dagang ini ataupun di bisnis ini naik turun, cuman kita tidak diatur. Mau tidur, mau kita apa, kesana kemari, mau makan kita bebas, tidak ada izin dulu, izin sana sini nggak ada. Itulah enaknya berbisnis, usaha itu. Kapan kita mau libur. Jadi teman-teman, mau pakai anggota pun kita bisa gitu kan. Jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya, inilah ternak ayam kampung ini, pasang surutnya itu pasti ada. Kadang kan semakin banyak yang buat, semakin banjir juga. Tapi kalau kita udah dikenal orang, pasti dicari juga kita kan. Karena itulah saya bilang tadi, main di harga. Jangan terlalu ngambil untung besar, tapi orang cuman sekali. Siap itu orang nyari yang lebih murah lagi. Jangan. Biar aja kita kasih apa dulu, kendor dulu harga itu untuk mencari pelanggan. Jadi saya di tahun 2021 itu saya sudah memulai ternak ayam ini kawan-kawan. 2021 saya memulai ternak ayam kecil-kecilan. Kemarin itu sekitar 40 ekor. Sekitar 40 ekor. Tapi kawan-kawan, saya ketipu. Dan orang yang nipu saya itu, dia tidak ngasih tahu kalau itu ayam Arab. Saya bilang saya nyari ayam kampung. Saya itu belum tahu apa-apa teman-teman. Karena gini teman-teman, kita mau dipercaya orang, jangan kita nipu. Awalnya kita udah nipu, nggak akan bisa lagi kita dipercaya orang. Jadi itu tadi, kalau mau sukses itu jujur aja. Ini bibit-bibit apa, kita kasih tahu, kita ajari dia. Makanya saya, orang nanya sama saya, nggak mau saya pelit-pelit ilmu. Saya kasih tahu ini jenis KUB, ini dia, ini indukannya, ini ya. Jadi orang pun nggak kecewa. Oh jujur.
Makanya saya buat di YouTube ini juga supaya orang tahu juga kan. Makanya saya paling jaga itu pelanggan itu, jangan sampai kecewa. Itulah yang 40 ekor itu di tokoi saya lama-lama makin habis badannya. Memang bulunya tebal, ayam Arab ini bulunya tebal, saya akui bulunya tebal tapi pendek. Ayam Arab ini situlah lama-lama mati karena kan makin susut mati. Apalagi kita baru pertama kan, nak toko pula nggak tahu kan. Jadi orang itu kalau nggak salah yang jual itu orang-orang nggak apalagi kita sebutkan, cuman sekarang udah mulai mau bangkrut dia. Tadi kita jangan nipu orang itu, jujur saja. Untuk usaha ini jujur kawan-kawan, jangan terlalu nipu-nipu orang. Makanya teman-teman di sini saya di ternak ayam kampung ini mau datang silahkan. Mau datang kemari silahkan. Saya kalau tamu tuh saya hormati kali. Karena dia berkunjung ke kita ini pasti dia ada maksud. Ibaratnya kayak dia sukses nanti dari ilmu dari kita pun senang juga ya kan, sama-sama berkembang. Jangan pelit sama ilmu. Jangan takut bersaing. Kalau saya bilang jangan takut bersaing, karena kita memijak bumi yang sama tapi dengan rezeki yang berbeda, dengan takdir yang berbeda. Kita boleh bersaing kanan kiri tapi rezeki kita beda sama orang. Jangan takut. Itu aja ya pesan saya teman-teman. Jangan jadi karyawan seumur hidup. Jadikan 1 tambah 1 itu 11. Jangan jadi minus. Jangan 1 tambah 1 itu 2. Gitu-gitu aja nanti hidup kita. 1 tambah 1 itu 11 kata Pak Jusuf Hamka. Beliau masya Allah kali itu. Saya sering kali lihat beliau. Orang yang sederhana, tidak terlalu mewah-mewah kali. Macam pesan Pak Prabowo kan. Untuk anak-anak muda, dia mengambil kesimpulan dari anak-anak muda di luar negeri sana. Kata beliau, anak-anak muda luar negeri sana pagi mereka beternak, sampai sore. Begitu malam mereka ke diskotik. Nah ikannya ada mobil mobil mewah lah pokoknya. Ini kan mobil mewah. Jadi jangan sepele dengan peternakan ini. Kalau kita tekuni bisa kita sukses juga di sini. Jadi teman-teman harus punya planning ke depannya ya. Saya di sini hanya mengasih motivasi saja buat khususnya anak-anak muda. Karena kalau orang tua kan segan kita ngajarinya. Karena orang tua pun sudah ada keluarganya. Memang kalau sudah berkeluarga susah untuk membangun bisnis lagi. Pertama awal mula, kalau gaji kita hanya beberapa gitu. Makanya khususnya anak muda yang belum nikah harus punya konsep ke depannya untuk di hari tua. Itu saja saya mau kasih tahu. Di hari tua itu pikirkan mau tenang-tenang apa kita mau kerja lagi gitu. Kalau kayak gini kan ngasih makan ayam ini hanya pagi, siang kita udah mau ngapain, mau bersihkan ya silakan, mau pergi entah kemana silakan, nanti sore kita kasih makan lagi itunya. Tapi kalau udah besar baru kita pakai anggota. Itu sih saran saya, memulai aja dulu. Kalau masalah pemasaran itu nanti seiringnya waktu. Saya pun dulu meraba juga, tidak ada siapa-siapa. Saya belajarnya, makanya di sini saya belajar itu tidak ada diajari siapa-siapa, saya belajar sendiri di sini. Oke teman-teman, sampai sini saja video kita. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga kita berkembang sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bagikan teman lainnya. Jangan lupa dipicit loncengnya supaya selalu ada notifikasi dari video-video kita berikutnya. Salam peternak.